Ya, hari ini hari Selasa ya, tanggal berapa? Tanggal 26 bulan Mei. Kemarin habis disnakir dengan Komdaham, sekarang kami mau melaporkan klien kami dari LBH Rakyat, saya Advokat Rakyat Agus Salim, honorer Kabupaten Donggala yang hari ini menuntut soal status karena ada terjadi maladministrasi Kabupaten Donggala, Pemda Donggala, dan sebagai mekanisme prosedural, Ombudsman punya kewenangan memeriksa surat-surat terhadap kedudukan mereka yang mana sudah ada yang bekerja selama 21 tahun, 17 tahun, 9 tahun, tapi tidak pernah mendapat kesempatan sebagai warga negara, tapi sudah mengabdi dan gaji di bawah standar UMR Kabupaten Donggala 3,2 juta. Maka kami sini Bu, ini semua mereka datang kemarin di Komdaham untuk sekarang melaporkan terhadap apa yang mereka alami selama bekerja dan mengabdi bagi negara, pemerintah, tetapi pemerintah Kabupaten Donggala tidak memperhatikan dan memperdulikan. Untuk itu kami akan masuk ke dalam, saya Advokat Rakyat Agus Salim dari LBH Rakyat dan yang tergabung di SPHP dan FPR, Front Perjuangan Rakyat, untuk mau mendampingi mereka dan mengawali perjuangan ini untuk sampai pada kemenangan. Hidup rakyat! Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Advokat Rakyat dari LBH Rakyat Sulawesi Tengah yang tergabung di Serikat Pekerja Hukum Progresif dari Front Perjuangan Rakyat. Hari ini bersama klien kami ada 312, tapi ini adalah perwakilan karena dalam aturannya Ombudsman kami cukup yang perwakilan, tidak seperti yang di Komdaham, karena Komdaham itu adalah melaporkan tentang hak asasi mereka berdasarkan ketentuan konstitusi. Maka di Ombudsman ini kami melaporkan berkas-berkas yang diabaikan oleh pemerintah Kabupaten Donggala, di mana kami sudah melakukan somasi Pak, tapi belum ada terjawab. Mungkin habis ini kami akan melakukan somasi kedua terkait dengan masalah administrasi. Kalau kemarin ke Disnakir Provinsi menyangkut soal hubungan ketenaga kerjaan. Ada multi tafsir, ternyata ada jurisprudensi Pak tentang ketenaga kerjaan bagi non ASN honorer P3K itu kategorinya dengan jurisprudensi gugatan honorer Pemda Provinsi Jawa Barat 2022, bahwa kategori mereka dalam amar putusannya Mahkamah Agung sebagai jurisprudensi adalah karyawan faktual. Kategori itulah yang kami masukkan ke Dinas Tenaga Kerja. Kenapa tidak dimasukkan? Ada yang bekerja 21 tahun dengan gaji 300.000 guru, ada yang 17 tahun tenaga teknis di kecamatan, ada yang 8 tahun. Kalau ini adalah analisanya sebagai pandangan politiknya mereka, pemerintah Kabupaten Donggala, kami sebagai orang hukum, ini harus dibuktikan dengan standar-standar administrasi, di mana kami datang hari ini ke Komisi Ombudsman. Untuk sebagai laporan awal, kami membawa laporan perwakilan kolektif Pak. Jadi nanti kalau mau dibutuhkan lebih lengkapnya, kami akan siapkan semua. Karena sifatnya juga kami tidak tahu apa pedoman yang menjadi ya laporan dari kami untuk memenuhi standar pelaporan ke Ombudsman. Kami tinggal menunggu kepada Ombudsman apa saja yang harus kami siapkan, tapi semua lengkap, slip gaji, SK, karena kategorinya mereka Pak ini diangkat dan didudukan oleh OPD, bukan oleh pemerintah. Jadi ada OPD Dinas Pertanian 214 orang, mereka mengangkat penyuluh. Ada yang di kecamatan, ada yang jaga kantor. Itu disebutkan kategori tenaga teknis. Ada guru, walaupun mereka penggajiannya lewat bos, tetapi kenapa tidak diangkat sampai mengabdi 21 tahun. Nah, ada kemudian perwakilan dari yang sudah lulus, ikut ujian, lulus, tetapi tidak dipanggil. Bahkan dihilangkan namanya mereka. Nah, kami sangat berharap Ombudsman setelah kami melengkapi surat nanti dukungan, butuhkan, segera memanggil Bupati Donggala dengan OPD-OPD. Karena semua jawabannya ada di OPD. Yakin saya Bupati tidak akan mampu juga menjawab.
Tetapi ini kaitannya dengan OPD yang bersangkutan secara teknis. Biasa pelaporannya tidak ada, tapi tidak dimasukkan dalam anggaran APBD. Sementara ikatan perjanjian kerjanya secara administrasi ada SK. Inilah yang kami awali, Pak, mohon izin. Terima kasih kami sudah diterima, walaupun besok hari besar kita Muslim merayakan. Kami didesak oleh waktu juga, Pak, karena somasi kami sudah layangkan. Kabupaten Donggala pemerintahnya tidak menjalankan prosedur jawaban dari somasi pertama kami. Terima kasih sebelumnya, Pak. Demikian dari saya, Advokat Rakyat Agus Salim, LBH Rakyat, bersama klien kami honorer dan yang sudah mengikuti ujian. Terima kasih, Pak. Baik. Terima kasih Pak Agus Salim selaku perwakilan dari Bapak Ibu honorer di Kabupaten Donggala, Pak ya. Iya. Sejatinya laporan Bapak sudah kami terima sebagai tembusan Pak sejak tanggal 7 April melalui video-video yang dikirimkan lewat akun pengaduan kami. Iya. Tapi waktu itu kita anggap ini masih berproses di instansi baik di DPR atau mungkin waktu itu di gubernur ya, Iya. di gubernur untuk aksi menyampaikan aspirasi seperti itu. Nah sebelumnya Pak ini saya dengan Akbar Pak sebenarnya seharusnya hari ini diterima oleh Kepala Kasdena Penerima Laporan. Iya. Hanya saja beliau lagi cuti Iya. dan juga satu orangnya sakit, makanya saya diminta untuk mendampingi Bapak Ibu untuk menerima laporan ini. Iya, Pak. Nah, Terima kasih. tadi disampaikan bahwa ada beberapa dokumen yang sudah disiapkan. Iya. Nah, memang di sini Pak kita membutuhkan dokumen dukung itu seperti KTP, Iya. kemudian SK, Iya. lalu kemudian Slip gaji. slip gaji, Iya. ya. Kemudian daftar di mana ditempatkan, apakah Betul. dinas pertanian tadi, guru dan seterusnya. Lalu kemudian upaya-upaya yang sudah diupayakan, apakah misalnya di DPR seperti apa upayanya, sampai di mana, apakah sudah ada penanganan atau dalam proses penyelesaian atau belum. Lalu kemudian di gubernur dan bupati dan seterusnya. Kalau memang belum sementara berproses dan belum ada jawaban, maka mungkin kita akan masuk untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi sehingga tidak ada penyelesaian, begitu Pak. Mungkin untuk yang kami minta mungkin ini Pak daftar anggota yang diwakili, Iya, ada siap. berapa, Iya. lalu kemudian mereka berdinas di mana, Siap. dan hak yang diminta atau akan ditunaikan seperti apa. Apakah seragam misalnya sekian bulan atau tahun atau mungkin gitu. Jadi terima kasih banyak Pak atas penerimaan kami dan di responnya kami punya case ini dalam kaitannya dengan teman-teman honorer ini. Nah, untuk diawali kami masukkan dulu surat pengaduan kolektif. Mungkin agak banyak ini berkas. Jadi nanti mungkin minggu depan tergantung jadwalnya kawan-kawan ombudsman kami akan bawa. Karena kami belum tahu pedomannya bagaimana untuk melengkapi. Nanti secara tertulis kami diarahkan. Nah, sehingga saya panggil lagi mereka 312 orang ini bahwa ombudsman membutuhkan ABCD secara tertulis. Izin Pak sebelumnya ini disiarkan atau bagaimana Pak nanti ini? Tidak, karena ada beberapa yang tidak akan disiarkan. menjadi ucapan saya itu yang sebenarnya Nanti dia artinya begini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebenarnya, tapi kalau ada yang seperti itu Bapak langsung kasih tahu. Ya, langsung plot ya. Jadi begini Pak, kalau di sini memang ada namanya perwakilan untuk kolektif, ada juga biasa kita arahkan untuk diwakilkan sebab misalnya, tapi tetap didaftarkan atas nama mereka. Oke. Jadi nanti laporan itu menjadi misalnya sekian ratus 312. ya, 312 honorer misalnya. Beda kalau misalnya satu orang diwakilkan oleh Bapak mewakili satu orang itu. Tapi intinya adalah 300 orang ini tetap harus menyetorkan bukti-bukti Pasti. SK dan seterusnya. Iya pasti. Jadi perwakilan itu kami sengaja ada Ibu Enda. Oh iya betul. Kami mendampingi pada prosesnya sebagai kuasa hukum, kuasa khusus namanya. Iya, betul. Karena di luar pengadilan kan. Iya betul. Karena beliau ini Ibu Endang, nanti saya mendampingi dia, tapi untuk perwakilannya adalah Ibu Endang. Bisa itu Pak ya? Bisa Pak. Oke, terima kasih banyak. Lalu Pak sasarannya ini berarti bupati ya? Bupati. Kalau bupati dengan OPD Pak. OPD juga. Karena takutnya kalau bupati punya perwakilan Pak, dia tidak paham-paham. Jadi sebenarnya kemarin dengan BKD, itu yang dipanggil BKD dengan OPD. Nah, kadang mereka inilah yang mengangkat. Misalnya ada izin Pak ya, ada proyek misalnya tentang bantuan untuk pembibitan pemerintah pusat.
Biasanya mereka menarik orang honorer pekerja sampingan itu di desa. Karena menyangkut masalah anggaran, mereka gunakan yang honorer yang lama yang sudah bekerja, tapi ditambahin lagi. Jadi sebenarnya dinamikanya di OPD. Nah, dan ini tidak masuk di penganggaran APBD. Itulah sampai keluar statementnya Bupati mengatakan tiada dana kami. Persoalannya adalah bukan itu jawaban. Tidak pernah berkoordinasi. BKPMD-nya tidak pernah berkoordinasi bahwa ada pengangkatan kontrak 1 tahun sejumlah sekian. Terutama pertanian, penyuluh besar sekali. Terus dinas paramedis dari kesehatan, rumah sakit. Kalau ini berlanjut terus, tapi kemudian tidak dipermanenkan. Nah, dalam 1 tahun biasa ada pembukaan ujian formasi. Kenapa mereka menerima yang ini tidak? Itu yang problem kan? Oke, sudah dia buka misalnya pengumuman. Toh tiba-tiba ada yang bekerja sudah 4 tahun. Ada yang bekerja terutama yang guru 21 tahun. Kenapa yang ini lagi yang itu yang kami kategorikan siluman, titipan. Jadi nepotismenya di situ. Nah, kami berharap sekali Ombudsman masuk sampai pada ranah itu. Ada pertanyaan bahwa yang besar, izin bukan kami mengalih sebagai pengacaranya mereka. Kenapa ada formasi dibuka, ujian, itu tidak diusulkan yang ini. Ini pun Anda bermasalah. Gaji yang UMR-nya 3,2 juta, kan lain gaji cuma 1,6, ada yang 700, ada yang 300 lagi bahkan guru. Nah, membuktikan itu bahwa Pak ya, izin Pak Akbar, ada yang ikut ujian lulus, cuma karena ini sudah politik, ini tidak dimasukkan. Nah, tinggal diklaster oleh Pak Akbar dari kawan-kawan Ombudsman. Ini kan sudah bukan indikasi. Motifnya apa administrasinya ini? Bahwa telah terjadi overmah bahasa hukumnya. Di mana kewenangannya dia itu melampaui kekuasaan sebagai aparatur negara. Administrasi tidak berarti database-nya tidak konkret. Nah, ini kemarin lagi dia pertemuan di Wanye, sosialisasi untuk pembagian bibit. Di Labuan. Karena dia tahu klien saya ini adalah sudah bagian dari ini, dia rekrut lagi yang lain, Pak. Itulah paradoksnya dari gambaran yang saya mau sampaikan Pak Akbar. Singkatnya, karena Bapak juga sibuk kasihan, kami berharap kami diterima laporan awal ini sebagai proses dimulainya bahwa kami punya laporan sudah diterima oleh Ombudsman. Hal-hal yang ke depan seperti Bapak punya ini, kami minta juga secara tertulis agar izin supaya saya bisa klien saya kasih lihat bahwa Ombudsman ini bukan karena ucapan saya ya, jadi ada koordinator juga apa semua yang dibutuhkan. Karena yang jujur saja yang saya dapat format pelaporan itu mereka juga kerjakan dari Meta AI Ombudsman punya. Cuma saat belum sesuaikan siapa tahu versinya beda dengan teman-teman di sini. Tapi kalau itu yang dibutuhkan sudah kami catat semua. Kalau kami di sini Pak garis besarnya itu sama dengan gugatan pengadilan sih. Misalnya ada kronologi itu. Ya, ada kronologi disebutkan lewatnya seperti apa, lalu ada permintaannya seperti apa. Betul. Lalu kemudian itu kan ada bukti dukung itu bahwa pernyataan 1, 2, 3 itu dukungannya apa, SK, gaji dan seterusnya. Cuman begini Pak, di sini berarti persoalannya ada 2 ya, penggajian dengan pengangkatan itu ya. Penggajian dan pengangkatan 3 Pak, dengan yang lulus sudah dia lulus, kenapa tidak dimasukkan? Oh, kan memang kemarin Pak sempat ada verifikasi kan. Jadi habis lulus P3K, ada terbit surat verifikasi. Dari BKPMD ya. Iya, untuk diverifikasi ulang. Disitulah dihilangkan mereka. Ini korban. Tidak ada surat dari BKN. Kami tidak ketahui ini ada verbal. Sudah selesai urus berkas, masukkan ke BKD dinyatakan valid. Di BKN juga sudah upload DH. Setelah itu diadakan lagi verbal oleh Bapeda. 42 orang mereka Pak. 40 yang gitu Pak ya? 48 orang. Ya. Tapi lucunya ada itu itu yang sama-sama ini, tapi ada undangan pada hari pelantikan itu ada 2 orang yang dapat undangan. Pas dia hadiri di situ diberikan istana. Malu Pak, sudah pakai baju. Sudah pakai topi karena dia dapat resmi sudah ada surat undangan. Iya. Dan ini kejadiannya cuma di Donggala Pak, makanya kami geram betul Pak. Sekarang ini masih itu ini mereka. Ini yang ini
Dia lulus PKN, lulus Bagaimana? ada lulus BKN dia sudah, namanya keluar, pas dia datang pelantikan diganti orang lain. Katanya salah ketik. Setahu saya, namanya yang dari BKN itu tidak ada salah ketik. Surat undangan itu kan pakai barcode. Nah, itu tidak salah ketik, itu nomor ujiannya. Tapi itu. alasannya Pak, Tetapi alasan mereka, katanya itu salah ketik BKN. sama nomor. Ketik sama nomor. Tapi ada sama ibu sekarang kan? Ya, undangan yang Undangan ada. Ada. Nah, pokoknya itu semua kita lampirkan dulu laporan. Berarti setelah itu pun tidak berdinas lagi, itu masih berdinas? Masih berdinas ya? Tapi sebagai kontrak honorer. Berarti Pak, tadi kan ada 41 yang seperti itu toh, yang verifikasi. Iya, kasus kita sudah tidak tahu gitu. Ya nanti Pak, dari 312 yang Bapak wakili itu, mungkin nanti bisa dipetakan Pak persoalannya ini terkait dengan verifikasi dan lulusan itu. Beda-beda Pak. Soalnya kayak saya di BKKB ada 2 instansi ini yang sudah kita masih aktif kerja bulan 1 2006 masih tetap aktif kerja, tetapi belum ada pemberitahuan bahwa dirumahkan. Berjalan selama 3 bulan berjalan kita kerja, tetapi pas dikonfirmasi klarifikasi ke OPD, dia tidak memberikan itu SK dan gaji lagi karena alasan karena tidak dianggarkan di dana APBD katanya itu. Tetapi yang salahnya kami terlihat kenapa kalau memang tidak dianggarkan di tahun itu, kenapa kami tidak dibawakan di bulan 1 Januari itu atau diundang informasi itu bahwa begini. Tetapi nanti diinfokan pada bulan Maret bahwa kami tidak lagi sementaranya katanya tidak usah dulu aktif karena kalian tidak punya SK dan tidak dapat gaji. Dan juga info itu Pak, kan kalau namanya di PHK itu dalam resmi ada surat edaran kan, tetapi itu secara lisan dari lapangan. Pas itu ditanya koordinator lapangan, katanya untuk penjelasan kayak Ibu yang bilang meminta SPTJM karena kami masih sementara dalam pengusulan per waktu. Kalau ada realisasinya nanti apakah tidak dipersulitkan? Dia menjawab kalau hal itu Ibu saya tidak bisa jawab. Yang jawab itu OPD. Nah itu. Melempar tanggung jawab. Yang kami takuti nanti kami dipersulit sudah karena tidak ada surat atau undang-undang kami. Oh, mobil. Oh, Mario, siap, mobil. siap. Yang mana? Datsun, mobil saya. Oh, siap. Maaf ini. Lanjut. Yang kami takuti itu Pak, kan kami dalam proses pengusulan per waktu yang sudah masuk suratnya 3 kali ke Menpan RB. Yang kami takuti jangan semena-mena begitu. Jika nanti kami ada realisasi dalam pengusulan itu, kami nanti meminta sesuatu berkas di OPD, kami dipersulit karena tidak ada pegangan pembicaraan kata begitu. Ya. Nah, itu. Ibu ini sudah ke Jakarta sampai ke Menpan. Iya. Tapi memang masalahnya di kabupaten. Iya, Menpan juga tidak membatasi kota. Tidak membatasi kota. Mereka usulkan. Jadi BKD dia punya apa nama toolsnya itu CSC apa itu? Di situ di format itu mereka Kan selalu. begini Pak, BKD itu kan hanya sebagai portal untuk mendaftar. Jadi yang mengusulkan masalahnya inilah Bupati. Kenapa diusulkan? Terus bisa digaji. Dan seleksinya tidak mekanisme prosedur administrasi. Pilih-pilih orang Pak, itu dia. Dan dulu kami Pak kan itu pas waktu ke Menpan itu dia bilang kalau sudah masuk surat ke Menpan RB kita akan realisasikan itu surat proses. Jika sudah diproses kita akan kirim surat untuk bahwa diusulkan nama-nama ke BKN. Karena BKN bilang kita tinggal menunggu surat dari Menpan saja. Kalau memang surat dari daerah itu sudah masuk ke Menpan. Kalau memang sudah direalisasi, rekomendasinya kami ke akan Menpan. buka kota dan mengundang tembusan ke Menpan Makassar, BKN Makassar. Yang herannya perjalanannya ini begitu lama, sedangkan seandainya waktu Menpan itu bilang sulit, itu mungkin dia bilang, oh sudah ditutup gini. Mungkin kami masuk akal dengan proses yang lama ini. Tetapi ini kan Menpan bilang tidak dibatasi kuota dan juga dasarnya ada surat pengusulan. Memang waktu di BKN itu data portal terkunci. Tetapi jika Menpan menginginkan terbuka, kami siap membukanya karena dasarnya
permintaan dari daerah ya, pengusulan. Betul. Yang kami harapkan ini tidak ada realisasinya dengan tindak lanjut itu. Iya. Itu pun sudah diskusi sama kepala daerah, itu pun tidak ada pernah didampingi oleh bupati. Bupati pun tidak pernah hadir. Dia cuma istilahnya entah melarikan atau apa, nggak ada. Beda wali kota waktu kita demo Pak, langsung wali kota yang dampingi, maka dibuka. 2 kali audiens itu kan tidak pernah ada realisasi hasil yang mau ditindaklanjuti. Sepertinya habis di atas meja saya dan di kertas saja. Ya sudahlah, begitulah. Jadi kita heran kan? Ya Allah. Kalau dibilang ada anggaran, kenapa 430 itu bisa diusulkan? Itu pun cuma OPD saja yang mereka usulkan. Kantor lapangan 1 orang pun tidak pernah. Ya, aduh. Jadi apa pembeda kami antara mereka? Kami juga kerja, beban kerja juga sama-sama. Malah mungkin lebih berat kami karena kami semua data-data diolah dari lapangan dulu kan, baru ke ini ke OPD itu kan nggak orang lapangan yang panas hujan nggak pernah di orang masak, walaupun ya berat. Nah, jadi heran juga kan, mendingan tidak usah diusulkan 430, jadi adil kalau memang mengenai anggaran. Ada lagi yang mau Ibu sampaikan di pihak yang sudah ikut ujian? Harapannya? Sudah cukup itu? Iya, kalau bisa direalisasikan apa permasalahan ini. Iya, karena memenuhi syarat, sudah ujian, sudah lulus. Iya. Iya. Karena kami ini. Jadi gini, Bu, sudah. Waktu kami datangi sama gubernur, perbandingannya itu adalah Kota Palu. Gubernur juga punya problem dengan honorer, tapi langsung diselesaikan dalam waktu yang sama. Ada apa dong Gala? Nah, yang disampaikan oleh Bu Endang, persoalannya tadi komunikasi, Ustaz. Nah, tapi karena terjadi pelanggaran administrasi, maka itu yang kami mau laporkan, Pak. Untuk menjadi pegangan kami sebagai kuasa hukum, bahwa ada laporan ke Ombudsman setelah diputuskan, ada laporan, memang mereka tidak jalankan, mengindahkan apa yang dimaksud dengan ketentuan yang ada di Menpan. Karena beliau sendiri sebagai koordinator ini sudah kesana. Nah, jadi itu yang kami mau desak, kok di gubernur bisa honorernya, wali kota bisa, P3K dan honorer. Bahkan lebih parah lagi yang di kota itu, apa ya, damkar itu, pemadam kebakaran. Sigi apalagi Pak. Jadi untuk mengingat waktu, kami kepada Bapak sebagai simbolik, koordinator menyerahkan langsung sama Bapak berkas ini. Adapun nanti berkomunikasi apa yang kami butuhkan kelengkapan, kalau bisa juga izin kami terima secara tertulis, sehingga ini karena 320 orang ini, jangan nanti dibilang saya punya mau sendiri, nanti nggak enak. Iya, tetap perwakilan satu-satu, tidak bisa banyak-banyak. Ombudsman itu. Tapi beda-beda pengkajiannya mereka. Iya, yang penting Pak begini Pak, kalau ada kelompok-kelompoknya, misalnya dari instansi yang sama, artinya bagaimana atau apa persoalannya bisa disatukan begitu. Itu kan satu. Kronologinya kan, kan setiap nanti kan kita butuh kronologi. Oh, berarti berbasis kronologi saja Pak ya, dengan bukti slip gaji, SK, dengan penempatan itu kan. Oke, siap. Oke, Ibu. Mari kita kumpul apa simbolik penyerahan. Kita yang bisa disimpan simpan Bu, bisa simpan dulu. Nanti tinggal saya lihat yang mana sama dan tidak toh. Nanti selebihnya saya minta ke Ibu. Nanti kami kasih surat terima berkas. Ya, nanti. Mereka juga perwakilan satu Pak. Ya memang perwakilan dua. Lain ini kan. Mana Bung? Silakan semua Jo. Di sini Bu, tabe. Nah, ada ombudsman-nya. Ayo Bu, sini Bu, ayo. Ah. Ada ombudsman-nya. Nah. Iya. Sini Bu, kasihnya tuh ombudsman-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Advokat Raja Agus Salim. Terima kasih kepada pihak Ombudsman, Pak Akbar terutama mewakili yang telah menerima kami hari ini. Secara simbolik kami menyerahkan berkas pelaporan kami
terkait dengan kewenangan yang ada pada ombudsman tentang hal-hal yang menyangkut soal maladministrasi. Secara simbolik diserahkan oleh koordinator daripada honorer Ibu Endang. Kami persilahkan Ibu Endang. Ada yang mau foto? Foto, ayo. Oke. Terima kasih banyak Pak. Siap. Pak Akbar, terima Siap, Pak. kasih sudah mengganggu besok.